Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inge Maharani, perwakilan dari kelompok UI UX. Berikut adalah nama kelompok kami. Next. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Inge Maharani, lalu ada Zaki Gufron Fauzan, ada Muhammad Asril Fahrezi, Muhammad Irfan Fahreza, Reva Apisena, dan Satrio Miharja. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat UI dan UX. Sebelum penggunaan smartphone sebanyak sekarang, perusahaan teknologi masih berfokus kepada produk digital dalam bentuk website. Maka dari itu, istilah web design masih sangat relevan. Bertambah banyaknya penggunaan, berarti makin tinggi juga kebutuhan serta keahlian desain khusus visual layar digital. Mengadaptasi dari negara lain, akhirnya istilah UX design ini telah digunakan oleh banyak industri. Menjamurnya perusahaan startup digital dan banyaknya institusi yang ingin melakukan digital transformation membuat kebutuhan SDM desain semakin meningkat. Para pencari kerja akhirnya juga mengikuti dengan menyebut dirinya sebagai UI UX designer agar cocok dengan lowongan-lowongan yang ada. Lanjut. Apa sih UI itu sendiri? UI adalah user interface, tampilan visual sebuah produk yang membatasi sistem dengan penggunaan user. Tampilan UI dapat berupa bentuk, warna, dan tulisan yang didesain semenarik mungkin. Secara sederhana, UI adalah bagaimana tampilan sebuah produk dilihat oleh pengguna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zaki Gufron Fauzan. Baik, untuk selanjutnya masuk ke jenis user interface. Jenis user interface sendiri ada dua. Yang pertama yaitu Command Line Interface atau CLI, yang merupakan user interface berupa teks ataupun perintah-perintah yang diketikkan langsung oleh user untuk melakukan atau mengeksekusi sesuatu. Contoh dari text interface adalah Command Line Interface, Unix dan Linux, dan juga Command Prompt yang ada di Windows. Terus yang kedua yaitu Graphic User Interface atau GUI. GUI merupakan user interface berupa tampilan grafis ataupun gambar yang dipergunakan untuk melakukan komunikasi dengan komputer. Contoh graphic user interface yaitu button, toolbox, text area, dan masih banyak lagi. Dan untuk fungsi user interface sendiri, yaitu peran terbesar user interface didominasi oleh penerapan graphic user interface atau GUI di berbagai program maupun aplikasi smartphone. Mayoritas program yang dihadirkan memiliki aksesibilitas bahasa dan fitur yang mudah dipelajari serta digunakan. Pada aplikasi smartphone, pengguna berinteraksi dengan program-program di dalamnya dengan memasukkan perintah dalam bentuk teks maupun grafis. User interface pada smartphone cenderung dituntut lebih sederhana dan mudah mengerti dibanding user interface pada perangkat yang lebih besar seperti komputer. Baik, selanjutnya dilanjut oleh Irfan Fahreza. Lalu masuk ke user experience. User experience adalah bagaimana pengalaman pengguna dalam berinteraksi atau menggunakan produk digital Anda. Pengalaman ini dilihat dari betapa mudahnya pengguna untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dari produk tersebut. Fungsi user experience, UX berfungsi sebagai alat untuk memastikan kepuasan konsumen. Pengalaman konsumen saat menggunakan produk yang Anda tawarkan sangat berpengaruh pada reputasi Anda. Pengguna yang memiliki pengalaman positif akan lebih mudah merekomendasikan produk dan layanan yang sama pada teman, keluarga, dan rekan kerja. Lanjut oleh Asril Fahrezi. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dari UI dan UX. Yang pertama, desain seharusnya berfokus pada sebuah pengalaman. Yang kedua, orang mengamati website bukan membacanya.
Yang ketiga, pengguna menginginkan simplisitas dan jelas. Yang keempat, menggunakan pola desain yang sama. Yang kelima, desain untuk menarik perhatian above the fold dibanding mendesain segalanya above the fold. Yang keenam, scrolling kadang lebih baik dibanding paging. Yang ketujuh, scrolling kadang lebih baik dibanding paging. Lalu, pengembangan dan pembuatan desain UA. Yang pertama, pelajari ide produk dan persyaratan desain. Yang kedua, lakukan penelitian tentang end user yang potensial. Pelajari dan analisis mereka. Yang ketiga, cari sekelompok orang yang cocok dengan end user. Yang keempat, buat use case dan studi kasus. Yang kelima, buatlah demonstrasi kertas setelah kebutuhan desain dipahami dengan baik. Yang keenam, uji dan evaluasi mereka dengan kemungkinan pengguna akhir. Yang ketujuh, buat demonstrasi grafis dinamis tingkat lanjut. Silakan dilanjut oleh Reva Avicenna. Ya, selanjutnya ada pengembangan dan pembuatan desain user experience atau UX. Yang pertama adalah memahami kebutuhan pengguna, lalu yang kedua melakukan riset, setelah itu melakukan sketsa, kemudian melakukan rancangan, penerapan, dan evaluasi. Next. Nah, untuk pengaplikasian UI sendiri, kita mengambil contoh di aplikasi Gojek, yaitu dengan desain animasi yang menarik, seperti yang ada di gambar di bawah ini. Next. Boleh Mas Satrio dilanjut. Oke, untuk selanjutnya ini adalah contoh penggunaan icon dari Gojek sendiri. Bisa dilihat ada fitur-fiturnya dan juga desain juga yang menarik. Oke, next. Nah, di sini Gojek sendiri juga konsisten di desain seperti yang bisa kita lihat. Yang pertama itu dia untuk fitur sendiri juga masih sama kayak sebelum-sebelumnya. Next. Selanjutnya, pengaplikasian UI pada aplikasi Gojek. Yang pertama itu fitur yang tersedia sangat useful. Yang kedua, alur penggunaan juga mudah. Baik, terima kasih. Sekian video presentasi yang kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.